tidak dianjurkan untuk tajrid di saat dia sedang kuat. Orang yang lagi belajar benar ini nggak boleh tajrid ketika dia masih punya banyak kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasawuf TV yang dimuliakan Allah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Iqazul Himam, yaitu syarah dari kitab Al-Hikam karangan Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Oke, langsung saja. Kemarin itu kita udah sampai di halaman 30 ya. Tsumma qala, kemudian Asy-Syaikh berkata, fala yatajarradul murid fi halil quwwah. Maka seorang murid itu tidak dianjurkan untuk tajrid di saat dia sedang kuat. Orang yang lagi belajar benar ini nggak boleh tajrid ketika dia masih punya banyak kekuatan. Hatta tafuta, kecuali dia sudah kehabisan. Sudah habis semuanya, nggak punya kekuatan, maka baru boleh tajrid. In aroda ayastafida nafsahu. Itu pun kalau dia dia menghendaki kebaikan akan dirinya. Fa in jarradaha fi halil quwwah. Karena jika seorang murid itu tajrid di saat dia masih kuat, di saat dia masih punya banyak kekuatan, masih rosa, masih perkasa, atau hudda'af. Kalau itu terjadi, dia tajrid dalam keadaan lagi segar bugar, dia akan terkena penyakit do'af, akan lemah. Faya'iqubahu al-khusman wa yashushunahu wa yaftinunahu. Kalau itu sampai terjadi, dia akan mengalami kerugian. Bahkan dia akan sering terkena fitnah. Dia akan difitnah. Ya, kalau orang masih kuat, masih banyak harta, masih gagah, ngapain tajrid? Ya usaha aja yang rajin. Kalau nggak melakukan itu, justru dia akan terkena fitnah dari sana sini, dari orang sekitar, nggak ada gunanya. Warubbama idza lam yudrikuhul maula bilutfihi samih fil khaltah. Nah, kalau sampai dia melakukan tajrid di saat dia kuat, kemudian Allah tidak menemukan dia, Allah tidak sayang sama dia, tidak dilihat oleh Allah, dibiarin oleh Allah, samih fil khiltah, maka engkau harus kembali bergaul, ya. Wa yarji' ila ma kharaja minhu, dan dia harus kembali dari posisi di mana dia keluar tadi, ya, dari asbab, ya dia harus jadi makom asbab lagi. Hatta yasi'u dhannuhu bi ahli tajrid, sampai prasangka dia dengan tajrid ini hilang, ya, udah nggak ada keinginan pengen tajrid lagi. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, dia berkata, laisu ala syai'in, itu nggak ada apa-apanya, tajrid itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya gitu, sampai dia ngomong begitu. Kulluna dakhalnal balad wa ma ra'aina syai'an, atau dengan istilah lain, kami masuk ke suatu tempat dan kami tidak menemukan apa-apa di dalamnya. Nah, itu. Jadi kalau kita pengen naik dari satu posisi ke posisi lain, tidak boleh berdasarkan nafsu kita. Harus ada tanda-tanda. Harus ada izin dari Allah. Enggak boleh semau sendiri. Waladhi yafqilu alaihi tajrid awalan. Sebenarnya yang membuat seseorang itu berat untuk tajrid awalan huwaladhi yanbaghi lahu ayyatajarrada.
Yang membuat kita susah tajrid adalah karena kita masih senang terhadap apa yang kita miliki. Li'annahu ma thaqula 'alaiha illa haitsu tahaqqaqat anna unuqaha tahta saif. Karena yang berat itu adalah yang nyata. Bahkan kalau kita gambarkan leher kita ini ada di bawah pedang. Mahma haraka yadahu qata'a audajaha. Di mana ketika Al-Gojo itu menggerakkan tangannya, maka putuslah leher kita. Intaha al-maksud. Wallahu alam ya, bimuradih. Mungkin maksudnya sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sukai, itulah yang memberatkan kita untuk kita tinggalkan. Sesuatu yang kita cintai, itulah yang sangat berat bagi kita untuk ditinggalkan. Mungkin itu maksudnya. Wa ammal mutajarrid idza arada ar-ruju' ilal asbab min ghairi idznin sorihin. Nah, kalau ada orang yang ahli tajrid, kemudian dia ingin kembali ke makom asbab. Jadi dia ini udah ahli tajrid, udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak usaha, udah nggak mikirin apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa. Ternyata dia susah, hidupnya susah. Nah, dia ini pengen kembali lagi ke makom asbab yang bergelimang harta benda. Min ghairi idznin sorihin, tapi tanpa izin yang jelas, baik dari gurunya atau dari petunjuk Allah. Fahuwa inhitatun minal himmatil aliyah. Maka itu adalah kemunduran dari cita-cita yang tinggi ilal himmatid daniyah. Kemunduran dari cita-cita yang tinggi kepada cita-cita yang rendah. Ketika seseorang yang sudah di posisi tajrid kemudian dia ingin turun lagi ke posisi asbab, ke makom asbab tanpa izin yang jelas, maka itu adalah kemunduran cita-cita. Au suqutun minal wilayatil kubro ilal wilayatis sughra, atau ada kemunduran ya dari derajat kewaliannya yang tinggi kepada derajat kewalian yang rendah. Jadi posisi tajrid atau posisi asbab itu adalah yang menentukan Allah. Dan kita tidak boleh seenaknya sendiri untuk naik turun. Sekarang jadi ahli asbab, besok mau jadi ahli tajrid. Kalau udah di posisi tajrid, dia pengen turun lagi ke asbab, itu nggak bisa. Tetaplah pada posisi kita di mana di situ kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apapun kedudukan kita yang sudah diberikan oleh Allah, baik asbab ataupun tajrid, itu harus diterima. Dan kita tidak boleh sembarangan untuk pindah posisi.